Mana semuanya? Wa yu'inu tajdidul wudu'i wa zikruka qablal ghurubi musabbihan mustaqbila wa ibadatun bainal isya'i wa maghribin tarku kalaman ba'da zalika ghafila wa yu'inu dan membantu tajdidul wudu memperbaharui wudu mahanyari wudu wa zikruka dan berzikir engkau qablal gurubi sebelum tenggelam matahari musabbihan al-keadaannya bertasbih mustaqbilan menghadap kiblat wa ibadatun dan beribadah bainal isya'i wal maghribi antara isya dan maghrib tarku kalaman ba'da zalika meninggalkan berbicara meninggalkan bapandir setelah itu filan maksudnya dulu yang lewat Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari menguraikan apa-apa sebab yang membikin seseorang itu malas melaksanakan sembahyang tahajud. Sudah ada Rahmat? Nah, sekarang pengarang kitab Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan atau menguraikan atau menyebutkan sebab-sebab yang bisa menolongi kita, yang membantu seseorang agar mudah bangun malam, agar mudah tahajud. Apa-apa sebab itu? Lamma zakaral asbabal mufawwitata lit tahajjudi zakaral asbaba al mu'inata alaihi. Mu'inata lah, bukan mu'ayyanata, bukan mu'inata alaihi. Lamma zakaral asbabal mufawwitata lit tahajjudi, manakala atau ketika pengarang kitab sudah selesai menyebutkan sebab-sebab yang meluputkan tahajud, zakaral asbaba, maka sekarang pengarang kitab Imam Zainuddin Al-Malibari menyebutkan sebab-sebab al-mu'inata alaihi yang membantui atas sembahyang tahajud. Kita ambil dulu kaidah umum. Salah. Apa kaidah umum? Likulli syai'in sababun. Setiap sesuatu pasti ada sebabnya. Itu sunnatullah. Mengatakan apapun dalam hidup ini pasti ada sebabnya. Laki selingkuh, bini selingkuh, ini dan itu pasti ada sebabnya. Nah, itu apapun dalam hidup. Lalu yang menjadikan sebab itu siapa? Allah Ta'ala. Ya musabbibal asbab, wahai Tuhan yang menjadikan sebab. Nah, lalu masuk pembicaraan kita nang khusus tahajud, bangun malam, melaksanakan tahajud itu adalah ibadah yang berat. Maka ada penyebabnya orang nang rajin tahajud, ada sebabnya orang yang malas tahajud. Ada sebab yang membuat malas tahajud, ini sudah diuraikan.
ada sebab yang membuat seseorang itu mudah terdorong, terbangkit untuk melaksanakan sembahyang tahajud. Inilah yang dikisahkan musannif. Faqala, maka berkata musannif, yakni wa yu'inuka alal qiyamil tahajjudi arba'atu asbabin. Wa yu'inuka, dan membantu engkau, menolongi engkau, alal qiyam, atas mampu melaksanakan litahajudi, sembahyang tahajud di malam hari. Yang membantumu itu arba'atu asbabin, yaitu 4 sebab. Ada 4 sebab yang bisa membantu kita agar kita ini mudah, agar kita ini bangkit, agar kita ini nyaman tahajud. Apa yang 4 itu? Al-awwalu, yang pertama, tajdidul wudu'i ba'dal isya'il akhirati. Ini pertama. Tajdidul wudu, memperbaharui wudu, ba'dal isya'il akhirati, setelah sembahyang isya yang akhir, yaitu sembahyang isya. Karena maghrib disebut isya awal. Nah, sekarang yang pertama yang bisa menolongi kita, sebab yang membantu kita mudah untuk bangun malam melaksanakan tahajud, handak guring beudu. Itu aja sudah. Handak guring beudu sekalipun kada batal udu. Sekalipun kada batal udu. Ikam habis sembahyang isya rahmatai, Bapak. Habis sembahyang isya sampai jam 9 kada batal. Lalu hendak guring, perbaharui dulu udukmu. Hanyari pulang uduk. Perbaharui uduk, hanyar guring. Adapun orang nang tadi habis sembahyang isya batal, bawa dulu beruduk, baru tidur. Dengan kata lain, agar kita ini terbantu mudah untuk melaksanakan bangun malam tahajud, tidurlah sebelum tidur berwudu. Sebelum tidur berwudu. 1. Asani zikrullahi ta'ala qabla ghurubi syamsi hala kaunika musabbihan ay wa mustaghfiran wa mustaqbilan lil kiblat. Yang kedua, zikruka, engkau berzikir lawan Allah, berzikir kepada Allah qabla ghurubi syamsi, qabla ghurubi syamsi, sebelum tenggelam matahari, hala kaunika, hal keadaan engkau, musabbihan bertasbih, wa mustaghfiran beristighfar, wa mustaqbilan lil kiblati, dan menghadap kiblat. Yang kedua yang bisa menolongi kita, membantu kita supaya mudah malam hari bangun beribadah tahajud setelah wudu. Lalu orang balaki babini, aku jar sebelum beudu, sebelum guring beudu ay, cuma ujar nang laki, aku meragap-ragap bini ay dulu, kayak apa, kada apa, nang penting beudu dulu. Ujar nang bini, nang aran aku dapat berondong. Lawas kalau jeblay, jorang keluar, jarang dibelai.
Anda dapat berundung, maka hendak tahajud juga. Hendak guring bodoh pas diranjang pemesraan dulu. Batal lah, gak ada apa-apa. Yang penting bodoh dulu. Mana bagusnya ibu pemesraan bodoh pulang, itu lebih bagus. Anyar goreng jangan menyentuh, itu lebih bagus. Nah, ini orang nang sudah ini mun sawarangan gampang kalau pondokan paling maragap guguling mun ada juga gugulingnya. Yang kedua supaya kita nih di samping beribadah kaina malam nyaman terbantu tahajud, yaitu engkau berzikir sebelum tenggelam matahari. Wah, ini jarang digawi. Contohnya mulai 5:30 duduk sudah di masjid. Mulai 5:30 belum kalau tenggelam matahari tuh. Nah, mulai 5:30 duduk dulu di musola, duduk dulu di langgar, duduk dulu di masjid, duduk dulu di pasahapan di rumah. Napa diulah menghadap kiblat duduknya, zikrullah, berzikir lawan Allah, bertasbih, beristighfar. Bila hendak kadang alih ini aja nah istighfar lawan tasbih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Habis itu baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca terus berapa jar sebanyak-banyaknya. Itu tak beangka terserah, hendak 100 ka tasbihnya, istighfarnya 100 ka dah. Itu hanya sawat nanangnya baca nang itu napa nang sore itu napa salawatnya, ya daimal alal fadli, ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibar salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara bariyah. Nah, terus sampai azan maghrib. Nah, yuk ini kita tuh. Nah, bila kita tuh atau kita tuh nang kayak itu sebelum maghrib duduk sudah di sajadah tuh, beristighfar, bertasbih, bersalawat sampai azan maghrib. Ini di samping ibadah nang sangat baik, banyak fadilatnya, secara fungsi lagi ini akan membantu kita mudah bangun tengah malam. Mudah kena bangun tengah malam tuh untuk tahajud tuh. Nah, kita lalai jarna dasar dada. Ada ayat. Aturan 5:30 tuh sudah tuh rahmatnya itu 5:30 sudah no dudukan di musola. Aturan hendak ibadah tuh. Ini kan kisah ibadah aja. Untuk tahajud lebih mudah. Sampai maghrib, azan maghrib, sembahyang maghrib. Nah, kemudian yang ketiga, as-salisu al ibadatu bainal maghribi wal isya. Yang ketiga, penyebab yang bisa membantu kita untuk bangun tengah malam tahajud dan ibadah ialah beribadah antara maghrib dan isya. Ibadahnya bisolatin, sembahyang, au tilawatin atau baca Quran, wa zikrin dan zikir. Tuntung sembahyang maghrib sampai akan ke isya, habis bawirid
napa nang diamalkan sampai isya sembahyang apa ba'diyah maghrib, sembahyang apa lagi, sembahyang awabin 6 rakaat. Setelah itu apa lagi, baca Quran kah? Setelah itu apa lagi, zikir kah, sholawat kah? Yang penting isi ibadah sampai isya. Berarti begana di masjid, berarti begana di musola, berarti begana di langgar, berarti begana di sajadah seorangan di rumah sampai isya. Isya. Makan bang, apabila ini bisa. Wa abdaluha as-salatu, yang paling abdal ibadah antara maghrib dan isya itu yaitu sembahyang atau membaca sholawat. Yang paling abdal ibadah antara maghrib dan isya sampai ke isya gawe aja sembahyang. Sembahyang apa? Ngarannya sembahyang awabin. Bisa 6 rakaat, bisa 20 rakaat. Bila kada baca sholawat mulai habis maghrib sampai isya baca sholawat ja. Sholawat apa? Napa nang bisa? Kadang ngalih-ngalih napa nang bisa? Kadada mau kadada kayak apa sembahyang. Salawat nang bisa tuh hampir setiap orang bisa. Satu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nang paling handap lagi sallallahu ala Muhammad. Apa lagi ngalihnya? Nah habis maghrib sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad sampai isya. Isya tak? Qala al-Habib Abdullahi al-Haddadu fi nasaihid diniyah. Berkata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad di dalam kitabnya yang bernama Nasaihud Diniyah. Nih, dalam kitab Nasaihud Diniyah. Wa minal mustahabbil muakkadi, setengah atau di antara sunnah Nabi yang ditekankan melaksanakannya ialah ihya'u ma bainal isya'aini, menghidupkan. Bahasa kita menghidupkan itu meramaikan waktu antara maghrib dan isya, dihidupkan, diramaikan, diramiakan dengan apa? Bisolatin, dengan sholat, sembahyang. Wahwal abdalu, dan ini yang lebih abdal. Bila kada sholawat, au tilawatu Qur'anin, au tilawati, atau membaca Quran. Bila ada sembahyang baca Quran habis maghrib sampai isya. Au zikrillah, atau berzikir. Apakah zikirnya? La ilaha illallah kah? Ya Allah, al-malikul haqqul mubin kah? Boleh. Min tasbihin, baca tasbih aja kah? Au tahlilin, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, au nahwi zalik sampai isya. Nah, sekarang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, galan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin, kata Rasulullah, man barang siapa sholat sembahyang ba'dal maghribi, setelah sholat maghrib, sitta rakaatin, 6 rakaat. Orang ya Nabi sembahyang habis maghrib 6 rakaat. 6 rakaat itu umpama 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaatnya sembahyang taubat, umpama
2 rakaatnya sembahyang hajat, 6 lah. 6. Asal jumlahnya 6 rakaat. Kayak lagi, boleh kayak ini nah. Sembahyang maghrib, tontong sembahyang maghrib, sunat ba'diyah maghrib 2. Setelah sunat ba'diyah maghrib, dia melaksanakan sembahyang taubat hajat. Imbah sembahyang hajat, dia laksanakan sembahyang hadiah atau sembahyang sunat mutlak biasa aja. Nang penting jumlahnya 6 rakaat. Barang siapa sembahyang 6 rakaat setelah sembahyang maghrib, la yapsilu bainahunna bikalamin, tidak memisah atau tidak menghalat dia antara 6 rakaat itu dengan pandiran lain. Kada dewa pandir, sasalah 6 rakaat ni kada dewa pandir. Tuntung 2 rakaat, naik lagi. Tuntung 2 rakaat, naik lagi 2 rakaat. Kadada sasalahnya bepandir. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalna lahu ibadata isnatai asyarata sanatan, menyamai beribadah 12 tahun. Bukan sama, menyamai nilainya beribadah 12 tahun. Hanpik. Pokoknya bila habis maghrib 6 rakaat jumlahnya, asal 6 rakaat aja. Walaupun bacaannya ada, ya kayak itu asal 6 nah. Mau sembahyang awabin kah, mau sembahyang tasbih kah, asal 6. Umpama aku jar karena ada banyak qadaan, membayar qadaan, bila habis maghrib 6 rakaat. 6 rakaat itu apa? Barang ay 6 rakaat tuh mengqada isya 4 rakaat, mengqada subuh 2 rakaat, 6. Mengqada maghrib 2 kali, 3 rakaat 6. Pokoknya asal 6 rakaat imbah maghrib, menyamai nilai ibadah kata Rasulullah 12 tahun. Kita ini penguliran sudah ibadah. Mungkin kita aku aja mun 5 kali jijir habis maghrib di 5 kali 12 berapa tak? Berapa? 60, 10 hari aja aku jar. Mun 10 itu berapa? 100. Wah, sandangnya aku itu santai aja lagi jar. Karena sama lawan beribadah 120 tahun udah. Kayak apa jar? Tasarah. Paham? Kan apa? Sunnah itu kan gak ada dipaksa, maksudnya tasarah aja, nang penting digawe. Ya kalau bagus lah, bagus daripada parai. Nah, lebih bagus lagi kalau istiqomah. Kalau istiqomah itu, wah itu lebih bagus lagi. Oh ya Allah, ini ngarannya ahli ibadah. 6 rakaat pek, 6 rakaat habis maghrib, 2 rakaat ba'diyah, 2 rakaatnya jar aku mutlak aja. Mun mutlak tuh kan sah-sah ini niatnya aku sembahyang sunat karena Allah Ta'ala 2 rakaat salam, naik pulang aku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah. Iya, asal 6 rakaat aja. Paham lah. Karena mun kita kisah ulama imbah maghrib ini ada nang menyebut sembahyang awabin. Awabin itu 6 rakaat sampai 20 rakaat. Dah nang penting 6 rakaat ya Nabi. 6 rakaat itu ba'diyah maghrib oke. Mbak itu sembahyang tasbih 4 rakaat 6. Enggak ada kali-kali. Jadinya ba'diyah maghrib 2. Mbak itu sembahyang taubat 2 rakaat. Mbak itu sembahyang hajat 2 rakaat. Jumlahnya berapa? 6.
Pokoknya asal 6. Menyamai ibadah 12 tahun. Itu satu hadisnya. Yang kedua, wa warada aidan, mendatang pula riwayat annaman shalla bainal maghribi wal isya'i. Kata Rasulullah bahwa orang yang sembahyang antara maghrib dan isya isyrina rakaatan, 20 rakaat. Nah ya awabin 20. Wah ini kayak tarawih nih jar. Nah, memadahkan aja. Hendak gawe alhamdulillah kada. Ya kalau barang siapa ujar Nabi sembahyang antara maghrib dan isya 20 rakaat pulang. Kenapa jar niatnya mutlak aja kah? Hanya aku sembahyang sunat aja naik 2 rakaat, aku sembahyang sunat naik 2 rakaat, aku sembahyang sunat, itu disebut sembahyang awabin. Kenapa ujar Rasulullah banallahu lahu baitan fil jannati, maka membangun oleh Allah Ta'ala baginya satu rumah di dalam surga khusus, rumah khusus. Bila kadang gawe ini kada dapat rumah nenek, mun digawe terus rahmat, malam ini gawe sebuah rumah, malam esok gawe sebuah rumah, malam esok gawe sebuah rumah, sampai kam sebulan 30 rumah. Kenapa aku jar banyaknya bisa rumah atas sarai pulang tuh kan gitu. Ini bahasanya pahamlah dari Rasulullah tuh targib ngerinya. Nabi ini menyuka-nyukakan, menggembirakan umat biar terbangkit terangsang. Lamun kita nih bikai mun aku aja bener aku biar kada dapat nih asal masuk surga. Pahamlah. Ya lo. Paham lah maksudnya lah. Nah itu aja. Cuma mun dapat rumah di dalam surga ini kan berarti masuk surga ngarannya. Lamun masuk surga belum tentu dapat rumah nenek. Enggak itu jar aku 20 rakaat dapat surganya tambahan rumah pulang di dalam, diulahkan pulang. Yalah Wan, ika anak lang kayo Wan. Wan. Biar masuk surga aja leh, ada dapat rumah ini leh, Wan. Oh iya, maksudnya terserah aja, karena ini targib, ini urusan ibadah, bukan urusan nang wajib. Siapa nang hendak nilai ibadahnya tinggi, jiwa spiritualnya berkualitas, pahamlah. Karena kita bikai orang beribadah tuh macam-macam motivasinya. Ada orang beribadah tuh kada mencari surga, apalagi rumah nih rumah itu jur aku surganya aja kada mencari. Kan ada nang orang beribadah hendak mencari surga, lawan tambahannya bidadari. Ya kalau tuh tahu aja ujar ikhwan bertamu niki ardila kah. Artinya tuh ada orang beribadah karena takutan masuk neraka. Hanya kalau nah tergantung aja toh. Itu ngarannya kaina berbicara keikhlasan di dalam beribadah. Nang penting sebenarnya bagi kita itu adalah melakukan ibadah. Karena ibadah itu salah satu cara untuk membentuk hati kita. Karena ibadah itu salah satu cara untuk membersihkan hati kita. Karena ibadah itu salah satu cara untuk membentuk
karakter diri kita. Habis. Kemudian wabil jumlati fahadzal waktu min asyrafil awqati ila akhirih wallahu a'lam bishawab.